Iya.
Oke, yang sudah hadir Zoom silakan tulis nama kelas di bagian chat ya. Yang baru hadir tulis nama kelas di bagian chat ya. Hmm.
Yang baru masuk absen di chat ya. Hmm. 3 menit lagi baru kita mulai ya. Sambil disiapkan LKS-nya. LKS-nya dipegang. Yang lain videonya nggak kelihatan. Bipantino, Davina, Yasmin, Fatur Rahim, Elia, Rizky, Miftah, Sherly, Emparel, Natasha, Zaki, Aurelia, Safira, Aksal. Videonya nyalain. Dah, udah ganteng. Dua menit lagi sambil nunggu yang lain, sekali lagi LKS-nya disiapkan ya. LKS, buku tulisnya disiapin. Yang belum absen siapa? Absen dulu di chatnya. Suara ibu jelas nggak? Kalau jelas acungin jempolnya.
Jelas? Oke. Nah. Oke, kita awali pembelajaran Zoom kita hari ini dengan membaca doa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang beragama Kristen, baca doa sesuai dengan agamanya. Yang beragama Islam, kita berdoa membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Yang kita alami hari ini pandemi corona mudah-mudahan cepat selesai, cepat berlalu, bisa sekolah lagi seperti biasa, sekolah di sekolah kita. Ala hazini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekali lagi yang tadi belum absen, silakan absen dulu. Di bagian chatnya tulis nama sama kelasnya ya. Sambil Ibu share screen-nya, kalian lihat LKS-nya halaman 37, bab 3 tentang bentuk aljabar. Kelihatan jelas slide-nya ya? Oke. Sebenarnya minggu lalu sudah Ibu bahas tentang bentuk aljabar. Ini kalau di LKS ada di halaman 37, bab 3. Untuk kompetensi dasar di bab 3 ini adalah yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Bentuk operasinya bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian, dan bisa juga pembagian. Kemudian kompetensi dasar yang ke-4.5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, maksudnya materi tentang bentuk aljabar, siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan bentuk aljabar. Jadi mudah-mudahan kalian nanti paham bentuk aljabar itu seperti apa, kemudian unsur-unsurnya. Jadi di dalam aljabar itu ada unsur-unsur. Serta yang kedua, melakukan operasi pada bentuk aljabar. Tadi sudah Ibu bilang, operasinya bisa bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk peta konsepnya, pada bentuk aljabar ini ada dua. Jadi nanti yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar dan operasinya. Sekali lagi tadi operasinya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, sama pembagian ya. Kemudian yang kedua adalah memahami cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Oke, sebelum masuk ke materi utamanya, di sini ada persepsi atau pendahuluan. Ada soal cerita seperti ini, Abi dan Abbas akan berangkat ke sekolah. Jarak rumah Abi ke sekolah X kilometer.
dan jarak rumah Abbas ke sekolah Y kilometer. Jika rumah Abbas lebih jauh dari rumah Abi, maka selisih jarak rumah Abbas dan Abi dapat dinyatakan sebagai Y dikurang X. Ya. Jadi permasalahan tadi itu menggunakan konsep aljabar. Ya. Kenapa demikian? Karena permasalahan tersebut menggunakan bentuk matematika yang belum diketahui pasti nilainya. Tadi kan ada kalimat jarak rumah Abi X kilometer. Nah, X itu belum pasti nilainya. Nah, kalau ada variabel begitu dalam bentuk huruf, maka itu disebutnya termasuk ke dalam aljabar. Jadi penyajian kalimat matematika dengan huruf-huruf yang belum diketahui dikenal sebagai aljabar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pertama, bentuk aljabar dan operasinya. Pertama, mengenal bentuk aljabar. Nah, dimisalkan di sini ada bentuk aljabar dinyatakan 2x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 7y ditambah 4. Ini disebut aljabar karena ada bagian yang belum diketahui pasti nilainya, yaitu semacam x, kemudian y, kemudian di sini ada x lagi, kemudian ada y lagi ya. Ini disebutnya bentuk aljabar. Nah, pada bentuk tersebut memuat huruf gitu ya, huruf X ini dan Y. Jadi X, Y gitu, itu disebut dengan variabel. Diingat ya, sekali lagi kalau ada huruf seperti ini X, Y atau apapun itu misalkan boleh misalkan 2A ditambah 3B. Nah, huruf-huruf yang ada pada aljabar tadi disebut dengan variabel. Jadi variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Gitu ya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Sekali lagi, bisa aja diganti dengan apapun itu ya, nggak harus X atau Y. Yang penting huruf gitu ya. Sebenarnya ditulisnya huruf kecil. Misalkan sekali lagi bisa 2 ini kelihatan makan. M tadi ya. Kamu mau ngejebak atau mau Tambah makan? 3 N misalkan. Nah, huruf-huruf tadi sekali lagi disebut dengan variabel. Nah, kemudian di belakang itu ada angka 4 ya. Nah, 4 kalau tidak ada hurufnya itu disebut dengan konstanta. Ya, sekali lagi kalau ada angka saja, kalau ada bilangan saja, tanpa dibarengi dengan huruf, atau tadi disebutnya dengan variabel, maka 4 ini disebut dengan konstanta. Jadi konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya, cuma angka saja, maka ini disebut dengan konstanta. Berikutnya masih aljabar yang tadi ya. Kemudian adapun yang dimaksud dengan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Tadi bentuknya kan 2x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 7y ditambah 4. Tadi x, y disebut dengan apa? Variabel. Kemudian tadi 4 yang tidak ada variabel atau hurufnya disebut dengan konstanta. Nah, koefisien yang mana? Koefisien itu nih. Kalau di sini misalkan 2x. 2x ya. 2x koefisiennya adalah 2. Karena x-nya tadi disebut dengan variabel. Jadi 2 ini disebut dengan koefisien. Kemudian di sini ada 3y. 3y koefisiennya yang mana?
3. Koefisiennya adalah 3. Sedangkan Y tadi disebut dengan manis banget. variabel. Jadi koefisien itu dalam bentuk angka, tapi yang punya variabel ya. Di sini ada lagi 8x. Iya, Milo. Nah, jadi yang koefisiennya adalah 8, sedangkan x-nya adalah variabel. Jadi koefisien adalah bentuk angka, tapi dia dibarengi dengan variabel. Mana? Ya. Atau di sini negatif 7y. Ya, kalau dipisah jadi negatif 7y ini ya. Negatif 7y. Negatif 7y koefisiennya adalah negatif 7 atau min 7 ya. Itu koefisiennya. Sedangkan y sekali lagi disebut dengan variabel. Nah, kalau 4 saja disebutnya konstanta, bukan koefisien, karena dia tidak punya variabel, tidak punya huruf. Ya. Kemudian ini unsur-unsurnya ya disebutnya tadi ya. Jadwalnya di antara hari Rabu sama yang terakhir adalah suku Kamis. adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Jadi kalau misalkan di sini ada 2x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 7y ditambah 4, maka ini ada sukunya kita hitung dipisah dengan tanda tambah atau tanda kurang ya. Jadi ini 2x 1, 3y 2, 8x 3, negatif 7y 4, kemudian 4-nya 5. Jadi di sini ada 5 suku. Ya. Jadi sekali lagi suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisah oleh jumlah atau selisih. Gitu ya. Jadi kalau ada contoh seperti ini, maka ini ada 5 suku. Ya, kalau disuruh hitung ada berapa suku? Ada 5 suku. Karena ini masing-masing dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Ya. Oke, diulang sekali lagi. Ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu bentuknya huruf. Di sini contohnya X dan Y. Kemudian ada yang disebut dengan konstanta. Ada paket konstanta itu angka saja, tidak ada hurufnya. Sedangkan di sini 2x, angka yang dibarengi variabel disebut dengan koefisien namanya. Atau misalkan 3y disebut koefisiennya adalah 3 ya. 8x koefisiennya adalah 8, negatif 7y berarti koefisiennya adalah negatif 7 ya. Sedangkan suku adalah bentuk aljabar yang dipisah oleh tanda tambah dan tanda kurang. Jadi kalau misalkan dihitung 2x ini 1 suku, 3y 2 suku, 8x 3 suku, negatif 7y 4 suku, 4 5 suku. Oke, berikut. Suku terbagi 2 macam, yaitu minggu lalu Ibu sudah bahas tentang suku sejenis sama suku yang tidak sejenis ya. Jadi suku itu ada 2, ada yang suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, kita bahas dulu yang sejenis. Disebut suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel. Sekali lagi variabel itu bentuknya huruf ya, dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Jadi kalau misalkan ada variabelnya sama, tapi kalau pangkatnya beda, maka itu juga bukan sejenis. Jadi suku sejenis itu variabel sama, pangkatnya juga sama. Contoh, 2x dan negatif 9x. Nah, sejenis, kamu lihat variabelnya, hurufnya, bukan angkanya ya. Meskipun di sini angkanya ada 2, di sini negatif 9, yang dilihat adalah variabelnya, hurufnya. Kalau sama-sama X, maka ini disebut dengan sejenis.
Ya, misalkan laki-laki dengan laki-laki, ya, sejenis namanya. Meskipun misalkan bagaimana ya Ibu bilangnya? Udah langsung ke sini lagi dah. Contoh kedua, 4 A pangkat 2 dan A pangkat 2. Di sini koefisien, nah sekali lagi koefisien itu bentuknya angka ya, koefisiennya 4. Di sini koefisiennya berapa? Di sini koefisiennya adalah 1. Jadi 1 kalau punya variabel dia tidak ditulis angkanya ya. Tapi di sini artinya 1A pangkat 2 artinya ya. Jadi 1 kalau koefisien 1 itu tidak pernah ditulis ya, tapi dia memuat angka 1 sekali lagi ya. Nah, disebut sejenis, sekali lagi lihat variabelnya, hurufnya, dan pangkatnya. Lihat, di sini hurufnya sama-sama A kan? Kemudian lihat pangkatnya sama-sama 2. Ya. Nah, kalau variabelnya dan pangkatnya sama, maka ini disebut dengan suku sejenis. Jadi tidak usah lihat koefisiennya, lihat variabelnya. Yang terakhir, contoh Y dan 7Y. Coba di sini, ada Y doang. Sebenarnya koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah, atau angkanya berapa? 1Y. Sekali lagi, kalau ditulis variabelnya saja, sebenarnya dia memuat angka 1. Namun 1 tidak ditulis. Ya. Jadi di sini koefisiennya 1, kemudian variabelnya Y. Kita bandingkan dengan 7Y. Ini sejenis apa tidak? Kalau dilihat variabelnya, ini sama-sama Y. Kemudian pangkatnya, lihat. Nah, sama dengan angka tadi, 1. Nah, pangkat juga kalau tidak ditulis, sebenarnya dia punya pangkat 1. Ya. Y pangkat 1. Ini 7Y pangkat 1 juga. Nah, ini sama-sama sejenis. Jadi ini suku sejenis. Bisa dipahami ya, suku sejenis ya. Oke, lanjut. Suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel, sekali lagi dilihatnya variabelnya, hurufnya, dan pangkat dari masing-masing variabelnya tidak sama. Jadi kalau ini variabel, kemudian pangkatnya beda gitu ya. Contoh, misalkan di sini ada yang pertama 3x dan negatif 2x pangkat 2. Sekali lagi untuk menentukan sejenis atau tidak sejenis, kamu lihat variabelnya, hurufnya. Ya. Di sini 3x dan negatif 2x pangkat 2. Sebenarnya sama-sama x. Variabelnya sama-sama x. Tapi kita lihat lagi pangkatnya. 3x, x-nya di sini sebenarnya pangkatnya 1. Sedangkan negatif 2x di sini pangkatnya 2. Jadi meskipun hurufnya sama-sama x, tapi kalau pangkatnya berbeda, maka ini tidak sejenis. Gitu ya. Sama-sama x variabelnya, tapi pangkatnya beda. Di sini pangkat 1, sekali lagi pangkat 1 tidak ditulis ya. Koefisien 1 juga tidak ditulis. Kemudian di sini negatif 2x pangkat 2, pangkatnya 2. Jadi meskipun sama-sama x, tapi pangkatnya beda, maka ini tidak sejenis. Lanjut, contoh yang kedua. Kalau ini jelas ya. Negatif Y dan negatif X pangkat 2. Ini sudah jelas sekali. Terlihat variabelnya beda. Ya. Yang satu variabelnya Y, yang satu lagi variabelnya X. Nah, dari variabelnya saja sudah berbeda. Ini sudah jelas, tidak perlu lihat pangkatnya pun kalau variabelnya sudah berbeda, maka ini disebut dengan suku tak sejenis. Gitu ya.
Di sini memuat koefisien negatif 1. Negatif 1Y. Sekali lagi, koefisien 1 tidak ditulis. Ini juga negatif 1X pangkat 2. Jadi koefisien 1 tidak ditulis. Contoh yang ketiga, 2X dan negatif 17Y. Sekali lagi, suku sejenis dan tak sejenis, kamu lihat bagian variabelnya saja atau hurufnya. Sudah jelas, 2X, di sini variabelnya X, yang satu lagi negatif 17Y, variabelnya atau hurufnya Y. Maka ini tidak sejenis. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, tak sejenis, variabelnya dilihat, meskipun sama variabelnya, tapi kalau pangkatnya beda, maka disebut tidak sejenis. Lanjut, yang kedua, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Sekali lagi, bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau sukunya sejenis. Tadi sudah Ibu bahas ya, suku yang sejenis dan tak sejenis itu bagaimana. Penjumlahan atau pengurangan pada aljabar dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Koefisien itu apa? Angkanya. Jadi kalau mau menjumlahkan atau mengurangkan aljabar, kamu tinggal kurangkan bagian koefisiennya atau angkanya, ya. Itu pun harus yang suku sejenis. Ini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang berlaku pada bilangan real. Bilangan real itu yang langsung kelihatan angkanya ya. Kemudian berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama adalah sifatnya komutatif, yaitu istilahnya dibolak-balik tetap hasilnya sama. Misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalaupun dibalik hasilnya sama. Kemudian sifat asosiatif, dikelompokkan ya. Mau dikelompokkan tetap hasilnya sama. Misalkan A ditambah dengan B dulu, gitu ya. Kemudian baru ditambah C. Bisa saja sama dengan yang kedua dikelompokkan antara B dengan C. A ditambah dalam kurung B ditambah C, itu asosiatif. Dikelompokkan. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif itu artinya disebar gitu ya. Misalkan A kali atau dalam kurung B ditambah C. Nah, jadi yang A-nya pertama dikalikan dulu dengan B, A dikali B, gitu ya. Jadi AB baru ditambah A dikalikan lagi dengan C. Jadi si A-nya ini distributif namanya ya, disebar kedua penjumlahan ini ya, dua jadi A dikali B hasilnya AB ditambah A dikali C. Jadi AC. AB hasilnya AB ditambah AC. Itu distributif namanya. Oke, yang ketiga, memahami perkalian bentuk aljabar. Sifat-sifat perkalian yang berlaku pada bilangan real, sekali lagi bilangan real itu bilangan yang langsung kelihatan angkanya jelas ya. Sudah pasti angkanya, misalkan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Itu angka real namanya ya. Berlaku juga untuk perkalian pada bentuk-bentuk aljabar. Hampir sama seperti tadi penjumlahan dan pengurangan, sifatnya ada 3 juga. Pertama sifat komutatif. Jadi mau dibolak-balik juga tetap sama. Kalau yang pertama misalkan A dikali B sama dengan B dikali X. Jadi kalaupun dibolak-balik hasilnya sama.
Misalkan 1 kali 2 hasilnya berapa? 2. Dibalik lagi misalkan 2 dikali 1 hasilnya 2 juga kan? Jadi kalaupun dibolak-balik tetap hasilnya sama. Ya. Kemudian sifat asosiatif dikelompokkan, yaitu sama seperti tadi, misalkan ini dikelompokkan dulu A dikali B pertama, gitu ya. Kemudian baru dikali C. Sama saja dengan hasilnya, misalkan A dikali, baru dikelompokkan B dikali dengan C, hasilnya tetap sama. Kemudian sifat distributif, sekali lagi distributif itu berarti disebar, ya. Kalau misalkan di dalam kurungnya ada 2, ya A-nya disebar ke 2 yang ada di dalam kurung. Kalau misalkan di dalam kurungnya ada 3, berarti A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, karena ini di dalam kurungnya ada 2, B ditambah C, berarti A-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya. Pertama, A dikali dengan B dulu. Ya, A dikali B, jadi A dikali B, baru ditambah yang kedua A dikali dengan C, jadi A dikali C. Itu sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Perkalian pada aljabar berlaku sifat distributif. Sekali lagi distributif itu disebar begitu ya. Misalkan di sini distributif terhadap penjumlahan. Nah, contoh A dikali dalam kurung B ditambah X, ditambah C ya, B ditambah C. Jadi ini perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang di dalam kurungnya penjumlahan. Kita distributifkan. Distributifkan itu berarti yang A-nya ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Karena yang di dalam kurungnya ada 2, jadi kita kalikan sebanyak 2 kali. Pertama A kali B. Jadi seperti ini. A kali B. Kemudian tambah. Lihat di sini lambangnya karena tambah berarti di sini juga tambah. Sekarang yang kedua A kalikan dengan C. Jadi A kali C. Sama halnya juga perkalian terhadap pengurangan. Nah, kalau tadi di sini ya jumlah tambah, sekarang misalkan dikurang. A kali dalam kurung B dikurang C. Nah, sama juga seperti tadi. Jadi kita kalikan A-nya sebanyak 2 kali sesuai dengan yang ada di dalam kurung ada berapa. A kali B dulu pertama, kemudian dikurang A dikali C. Jadi seperti ini. A kali B dikurang A kali C. Gitu ya. Lanjut. Sifat distributif tersebut seperti halnya pada perkalian bilangan bulat. Ya, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta H dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Sekali lagi, tadi masih diingat konstanta itu bentuknya angka saja. Ya. Kemudian kalau suku itu berarti dipisah dengan tanda tambah atau tanda kurang gitu ya. Nah, ini ada suku 1, ada suku 2. Contoh K dikali dengan AX, ini sukunya 1 ya. Jadi kalau K dikalikan dengan AX, maka hasilnya K AX gitu ya. Kemudian kalau misalkan K dikali dalam kurungnya AX ditambah B. Nah, seperti Ibu bilang sekali lagi, kalau ada seperti ini, kita kalikan atau distributifkan ya sebanyak berapa kali yang ada di dalam kurungnya. Karena di dalam kurung di sini ada 2, jadi K-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Pertama K-nya kita kalikan dengan AX, maka hasilnya jadi KAX. Kemudian ditambah yang kedua K dikali B, jadi KB gitu ya. Nah, perkalian yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar.
Untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, kita dapat memanfaatkan sifat distributif tadi ya. Sekali lagi distributif itu disebarkan. Jadi kalau misalkan dalam kurungnya ada 2, maka kalikan 2 kali yang di luar kurungnya ya. Distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, nih, 3x ditambah 2 kali x ditambah 4. Ibu ingatkan lagi, 3 ini di sini disebut dengan koefisien. Sedangkan x-nya disebut dengan variabel. Ya, koefisien bentuknya angka, sedangkan variabel bentuknya huruf. Nah, kalau di sini 2, karena dia tidak punya huruf atau variabel, maka 2 disebut dengan konstanta, gitu ya. Kemudian ada yang kedua x ditambah 4. Nah, x di sini disebut dengan variabel, gitu ya. Sedangkan 4-nya karena dia tidak punya variabel disebut dengan konstanta. Ingat ya, kalau angka saja ini disebut dengan konstanta, sedangkan huruf disebut dengan variabel. Nah, kalau di sini koefisiennya berapa? Kalau tidak ditulis angka, maka di sini sebenarnya koefisiennya adalah 1. Oke? Kita perhatikan cara pengerjaannya. Ya, soalnya nanti habis itu Ibu kasih soal ada di halaman 40 nanti. Ya, guys, halaman 40. Caranya, pertama, kita distributifkan. Sekali lagi, distributifkan itu kalikan dengan tanda kurung yang kedua di sini. Karena di dalam kurungnya ada 2, maka ini kalikan sebanyak 2 kali. Pertama, 3x-nya dulu. Ada 3x. Nah, 3x pertama kita kalikan dengan x. Ya, mohon diperhatikan karena nanti ada soal di LKS halaman 40 nomor 4. Soalnya hampir sama persis seperti yang Ibu contohkan. Caranya seperti ini, ya, perhatikan. Kalau bisa nanti yang bagian contoh ini kamu screenshot ya, supaya nanti pas mengerjakan soal, kamu bisa tahu caranya. Sekali lagi, bagian contoh, silakan screenshot. Oke? Sekarang perhatikan. Pertama, 3x kalikan dengan x. Ya, 3x kalikan dengan x. Oke, dilihat di sini ya. 3x, sekali lagi, Ibu ulang, supaya lebih paham. 3x kalikan pertama dengan x. Sudah, jadi seperti ini. 3x kali x. Tambah, nih tambah ya, tambah
Masih 3X, sekarang kalikan dengan 4. Nah, ini namanya distributif, disebar ya. 3, jadinya seperti ini, 3X dikali 4. Sudah dipahami sampai sini? Sekali lagi ya. 3X bentar. Nih, pertama 3. Nah, 3X dikalikan dengan X yang pertama ini ya. Oke? 3X dikali X. Jadi kasih tanda kurung lagi. 3X kalikan dengan X. Bisa dipahami? Oke, yang kedua 3 tambah 3X sekarang dikali 4. Ya. 3X dikali 4. Ini masih 3X. Sekarang kalikan dengan 4. Oke? Bisa dipahami ya? Yang kedua, 3X dikali 4. Oke. Selanjutnya, di sini masih ada angka 2. Kasih tanda tambah lagi. Ya. Sama halnya tadi dengan 3X, 2 juga kita kalikan sebanyak 2 kali terhadap kurung yang kedua. Jadi 2X dikali X yang pertama. Ya. Nah, kelihatan nggak tanda panahnya? Ya. 2 dikali X, 2 dikali X, 2 dikali X, kemudian tambah. Nah, yang kedua sekarang 2 dikali 4. Ya. 2 dikali 4 yang kedua. Nah, 2 dikali 4. Jadi seperti ini, 2 kali 4. Oke? Paham sampai baris yang pertama? Ibu ulang lagi. 3X pertama kali X tambah 3X lagi dikali 4. Oke, sudah. Sekarang tambah sesuai dengan tandanya ya, tambah. Nah, sekarang yang kedua, 2 dikali dengan X. 2 kali X. Tambah lagi sesuai dengan tandanya. Nah, sekarang 2 kalikan dengan 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita kali-kalikan dulu yang di dalam kurung. Nah, untuk perkalian, lihat di sini. Sekali lagi 3X dikali X. Ini X sebenarnya punya koefisien 1. Jadi ini 3 kali 1. Berapa hasilnya? 3. Ya. X dikali X, karena X-nya ada 2, jadi X pangkat 2. Kalau perkalian ya. Jadi ini 3 kali 1, hasilnya 3. X dikali X, hasilnya X pangkat 2. Kemudian kita kalikan yang kurung kedua. Di sini tanda tambah ya. Kita kalikan. Kalau perkalian tidak perlu sejenis, nggak apa-apa. 3X dikali 4. Jadi ini 3 dikali 4, hasilnya berapa? 12. Ya. Karena di sini variabelnya 1, jadi cuma X saja. Ya. Jadi ini 3 kali 4, 12X. Kemudian kurung yang ketiga, 2 kali X. Ya. Ini sebenarnya X itu punya variabel 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Ini variabelnya cuma X saja. Kemudian kita hitung kurung yang keempat. 2 kali 4 hasilnya berapa? 8. Gitu ya. Nah, lihat di sini
Ada yang sejenis enggak? Sekali lagi sejenis itu lihat variabel sama pangkatnya. Di sini ada 3x pangkat 2, ditambah 12x, ditambah 2x, ditambah 8. Sejenis itu kalau variabel dan pangkatnya sama. 3x pangkat 2 dengan 12x sejenis tidak? Tidak ya, karena dia pangkatnya beda. Nah, yang sejenis yang mana? 12x dengan 2x. Ini sama-sama x, pangkatnya juga sama, 1 ya. Jadi ini sejenis. Jadi yang dijumlahkan bagian ininya aja, yang tengahnya. Nah, kalau misalkan terpisah, gabungkan dulu yang sejenisnya. Seperti kemarin pas penjumlahan ya, gabungkan dulu yang sejenisnya. Jadi yang dijumlahkan 12x ditambah x-nya aja. 3x pangkat 2-nya tidak usah dijumlahkan, jadi ditulis saja seperti ini. 3x pangkat 2, kemudian ditambah 12x ditambah 2x, hasilnya berapa? 14x ditambah 8. Karena ini juga tidak ada yang sejenis. Jadi seperti ini hasilnya. Dah selesai. Seperti ini hasilnya ya. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini contoh yang tadi sama. Nah, jadi kesimpulannya, sekali lagi sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Tadi ada 3 sama ya, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, sama halnya dengan sifat-sifat perkalian. Sama juga komutatif, asosiatif, dan distributif. Tugasnya, kerjakan LKF, latihan 1 halaman 40 nomor 4 saja ya. Nomor 4 saja. LKS halaman 40 nomor 4 saja. 4 juga ada 2 soalnya. Caranya seperti tadi. Ya. Kemudian tulis soal sama jawaban di buku tulis, foto hasil jawabannya, nanti upload di link yang Ibu kirim di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan dan sukses selalu. Nah, Ibu balik lagi ke yang tadi, silakan yang belum di screenshot contoh soalnya, silakan screenshot contoh soalnya. Supaya kalian nanti pas ngerjain soal halaman 40 bisa dikerjakan. Oke? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Oke ya. Sekali lagi soalnya halaman 40 nomor 4 A sama B ya. LKS halaman 40 nomor 4 A sama B, tulis di buku tulis soal sama jawaban. Setelah itu foto hasil jawabannya, nanti upload di link yang ada di Google Classroom. Contoh cara pengerjaannya seperti tadi. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. belum tulis nama kelasnya silakan tulis di bagian chatnya. Sudah, Bu. Oke, masih ada 2 menit lagi. Silakan tulis. Oke ya, silakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam belum warahmatullahi nulis, wabarakatuh. masih ada 1 menit lagi. Tulis nama sama kelas. Yang belum nulis nama sama kelasnya di chat, silakan tulis di chat. Bu, ntar linknya dari Classroom, Bu. Oke, sudah ya. Aku tutup. Assalamualaikum sekali lagi. Salam.